Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu jamaah pengajian Jalan Nusantara Barat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi Jumat 4 Desember 2020 yang insya Allah tidak berapa lama lagi kita akan memasuki tahun 2021. Alhamdulillah di Jumat pertama bulan terakhir 2020 ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan hadir di dalam ruangan Masjid Raya yang mulia ini, melanjutkan wirid pengajian seperti biasanya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersolawat untuk Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mengisi pengajian kita pada pagi Jumat hari ini, mari kita perhatikan dan kita hayati kembali firman Allah di dalam surat Hud, itu surat yang ke-11 ayat yang ketiga. Surat Hud ya, ayat yang ketiga atau surat yang ke-11 ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Shadaqallahul azim. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu beristighfar. Istighfaru, beristighfar
memohon ampun kepada Tuhanmu. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kamu kepadanya, kepada Tuhanmu. Yumatti'kum, niscaya Dia akan memberi nikmat kepada kamu, mata'an hasana, dengan nikmat yang baik, dengan nikmat yang bagus. Ila ajalim musamma, hingga ajal yang tertentu. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir, dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku, yang maksud aku di sini itu Rasulullah SAW, takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu pada hari akhirat, hari kiamat. Jadi ayat yang ketiga dari surat Hud atau surat yang ke-11 ini mengandung suatu janji dari Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehidupan yang baik di dunia ini. Sebab di situ Allah sebut yumatti'kum mata'an hasanah, Dia akan memberi nikmat kepada kamu dengan kenikmatan yang baik. Tiap-tiap kita manusia ini ingin hidupnya baik. Tandanya, saya yakin kita yang hadir pada saat ini tidak ada yang tidak pernah berdoa. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa artinya? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebajikan, artinya kebahagiaan. Ini minta hidup yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah, bahagia juga. Waqina azabannar, waqina, dan pelihara kami dari azab neraka. Jadi sadonya kita ingin hidup ini baik dan berbahagia di dunia ini.
Apa ukuran kehidupan yang baik itu? Kata orang kini, indikatornya kalau hidup kita itu baik, apa tolok ukurnya dipakai? Banyak. Kalau dalam kehidupan berumah tangga, dalam hidup berkeluarga, ada istilah yang dipakai orang apa namanya? Samawanya apa samawa? Rupanya samawa itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kan itu. Jadi kalau ada orang mengundang pesta perkawinan, maka yang hadir ini mengucapkan ucapan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau di media sosial, di Facebook umpamanya ada gambar-gambar itu, dikomentarilah mendapatkan keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tenang dari apa? Tenang dari goncangan gosip-gosip masyarakat, tenang dari goncangan ekonomi, banyak tuh ketenangan, tenang dari bermacam-macam kegelisahan dan sebagainya. Mawaddah adanya hubungan saling cinta mencintai, bertepuk sebelah tangan. Seia sekata seciap, bak ayam sedencing, bak besi. Rahmah kasih sayang yang lebih banyak itu kalau ukurannya pada usia tua, pada ketika sakit banyak rahmatnya. Mawaddah, cinta kasih saja itu boleh jadi meluntur. Waktu muda ya kemana saja pergi, berbonceng-bonceng kawa-kawa, sementara nampak ala foto-foto lo lah kawa-kawa. Tapi kalau sudah tua, payah leh. Nah, ongku papaja tu untuk bentuk biasa leh. Di situ perlu rahmahnya, kasih sayangnya. Atau umak pajah, kini dia sudah sakit. Karena dia sakit, tak selincah dahulu lagi. Macam-macam sakit datang. Apa luntur mawadahnya, kasih sayang dari suami? Kalau meluntur, itu kurang rahmahnya. Bisa kita pahamkan dah? Ya. Jadi kehidupan yang baik dalam rumah tangga itu bertahan lama dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu sampai tua sakit, dan nanti kalau dipisahkan, apa kata orang tua, berpisah tembilang ya. Hanya maut yang memisahkan. Itu rahmah. Itu kehidupan yang baik contohnya. Tapi yang ketiganya itu erat hubungannya, sakinah, mawaddah, warahmah. Erat hubungannya dengan berkah Allah. Kalau tidak berkah diberi oleh Allah, tidak dapat itu sakinah, mawaddah, warahmah. Justru itu kalau kita lihat hadis-hadis Nabi di dalam kitab-kitab sahih ataupun kitab-kitab sunan, itu kalau menghadiri walimah, mendoakan pengantin, apa bunyi doanya?
barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bi khairin. Erat hubungannya dengan berkah. Ya. Kalau tidak diberkati oleh Allah dan tidak Allah kumpulkan suami istri ini dengan baik, le dapat samawa tu. Tidak. Justru itu barakallahu lakuma. Apa arti barakah? Semoga Allah memberkati kamu berdua. Berkah selalu dilimpahi oleh Allah kebajikan yang banyak. Wa jama'a bainakuma bi khairin. Dan mengumpulkan kalian berdua dengan kebajikan. Sebab di situ pakai kata jama'ah, mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Allah. Kalau mengumpulkan soalnya soal hati. Kalau mengumpulkan soal hati. Kalau begitu soal hati kaitannya dengan Allah. Hati manusia ini tidak akan bersatu kalau tidak disatukan oleh Allah. Dalam Al-Quran kan ada bunyi ayat, law amfakta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Sekiranya kamu membelanjakan, menginfakkan semua ada di permukaan bumi ini, sudah dikasih semua, emas sudah dibelanjakan, ya, hasil tambang yang lain juga dibelanjakan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil laut, hasil hutan, semua sudah dibelanjakan. Untuk apa? Mempersatukan hati mereka. Mempersatukan hati mereka. Ma'alafta baina qulubi. Kamu tidak akan bisa mensatukan di antara hati mereka. Termasuk juga hati sahabat-sahabat Nabi tidak akan bersatu, kata Allah, walaupun dibelanjakan. Jadi kalau untuk menyatukan hati manusia, kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak bisa. Justru itu kehidupan yang baik dalam rumah tangga tadi, samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu berhubung kait dengan barakallah, berkah dari Allah, dan persatuan hati dari Allah. Maka untuk membangunnya, perbaiki hubungan dengan Allah dulu. Niscaya Allah perbaiki hubungan dalam rumah tangga kamu. Justru itu ayat Al-Quran dulu kan sudah saya sampaikan dalam masalah talak. At-talaqu marratani dalam surah Al-Baqarah. Di sela-sela ayat talak, Allah memerintahkan hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara sholat 5 waktu, dan secara lebih lagi sholat 5 waktu itu sholat pertengahannya, sholat asar. Wa qumu lillah, dan hendaklah kamu berdiri karena Allah dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam sholat itu mulai dengan berdiri menghadap Allah SWT. Kerjakan dalam keadaan berdiri selagi sanggup. Apa maksudnya? Kehidupan yang baik dalam rumah tangga, indikatornya kata orang sekarang namanya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ia erat hubungan dengan barakallahu, ya, bainakuma, berkah Allah. Kemudian wa jama'a bainakuma bi khairin, dan Allah himpunkan. Justru itu untuk memperbaiki rumah tangga, ingin mendapatkan kehidupan yang baik dalam rumah tangga, perbaiki dulu hubungan dengan Allah.
Allah baik kan. Ada lagi kehidupan yang baik dalam hubungan kita memandang dunia ini dan hal-hal yang menyangkut dengan cobaan-cobaan dalam hidup. Sebab dunia ini indah dipandang dari jauh, tapi tidak sepi dari bahaya-bahaya dan kesedihan. Ya. Maka kehidupan yang baik itu indikator yang lainnya juga bisa dipakai mempunyai hati yang tenang. Ya. Mempunyai hati yang tenang. Nah, justru itu ayat Al-Quran menyebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang boleh banyak punya uang, harta kekayaan yang melimpah, boleh punya jabatan yang tinggi, kemana-mana dikawal oleh pengawal yang bersenjata, waktu makan dihidangkan oleh pelayan-pelayan yang cekatan, tapi ia belum tentu mendapatkan hati yang tenang. Dengan hati yang tenang, orang akan terhindar dari kekejaman. Mengapa Firaun yang namanya banyak disebut di dalam kitab suci Al-Quran? Firaun secara mutawatir dalam sejarah dan nyata orangnya, jasadnya sampai sekarang ini masih ada muminya di Mesir. Mumi Firaun itu nyata orangnya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari manusia yang hidup beribu-ribu tahun yang silam itu sebagai pribadi yang fiktif dalam sejarah, enggak, tapi semuanya meyakini, disebut namanya dalam Al-Quran. Ia terkenal dengan kekejamannya, padahal Firaun itu seorang yang berkuasa penuh di Mesir. Di samping dia raja, dia dimitoskan, didongengkan dalam mitologi bangsa Mesir bahwa Firaun itu adalah titisan dewa, dewa matahari, unik ya. Sama seperti yang saya sebut dulu, sama dengan bangsa Jepang. Dalam legenda bangsa Jepang, mitos namanya, mitos bangsa Jepang, Tenno Haika itu sebagai gelar raja dari bangsa Jepang, itu adalah keturunan dewa matahari ya. Jadi dianggap dia itu sebagai titisan dewa. Kembali kepada Firaun, mengapa ia melakukan? Semua ada sama Firaun itu, hukum di lidahnya. Apa yang hendak dikatakan ini dihukum. Bunuh kata dia, maka nanti algojonya bunuh. Tidak ada yang bisa membantah. Tolong kata dia, ditolong. Tapi kok bisa orang seperti itu melakukan kekejaman? Apa yang terkenal Ibu? Kekejaman Firaun, menyembelih bayi yang baru lahir. Saya membaca di dalam tafsir Hazin itu, puluhan ribu banyaknya bayi-bayi Israel itu disembelih oleh Firaun. Kenapa Ibu?
Karena Fir'aun hatinya tidak tumak nina, tidak tenang. Ya. Karena Fir'aun hatinya tidak tenang. Ya. Dari ketidaktenangan ini melahirkan kekejaman. Dari ketidaktenangan melahirkan iri dengki. Dari ketidaktenangan melahirkan bermacam tindakan yang aneh-aneh lah dalam hidup. Tidak tenang karena tidak punya kekayaan. Dulu viral ya, sebelum tahun 2000-an ya salah itu, karena gelisah hidup, ingin kaya, berbisiklah bisikan halusinasi pada diri seorang yang bernama Sumanto dulu. Ia malah menggali kubur orang, memakan jasad nenek-nenek, mengambil hal yang tidak boleh diambil dari tubuh manusia. Ketidaktenangan itu sumber dari bermacam-macam kelakuan yang aneh-aneh dan kejam. Justru itu Allah sebut, ingin tenang hidup kita ini, ingin bahagia. Kita juga kalau dalam rumah tangga tadi ada samawa, untuk kehidupan pribadi hati kita mesti kita tata, ya kita tata dengan baik supaya dia itu tenang, ya. Sebab kalau tidak ditata hati ini, kacau ini. Jangankan hati lagi, rumah ibu-ibu saja, bagaimanapun alat di dalam rumah itu berupa peralatan yang mahal dan mewah, masuk dalam rumah itu lemari baru, satu lemari 50 juta, satu set kursi 100 juta. Di sudut sana ada lagi bunga-bunga, apalagi sekarang ini sedang naik daunnya keladi. Keladi sedang naik daun, ada itu masuk dalam rumah, bermacam jenis nama-namanya. Ada namanya janda bolong pun masuk dalam rumah. Tapi kalau tidak ditata dengan baik, bagaimana ibu? Lesonang adanya, lemari mahal, kursinya mewah, ada hias-hiasan, tapi tidak ditata dengan baik. Kursi letak situ, sekolah tidak ditata dengan baik. Bagaimana awak? Lei rancak nampak? Tidak. Justru itu tentu lebih penting lagi hati kita ini. Hati kita ini kalau tidak ditata dengan baik, kacau dia, tidak tenang dia. Bagaimana menatanya? Hadis inilah ayat yang kita baca tadi. Ada lagi indikator yang lain untuk kehidupan yang baik di dunia ini. Kalau tadi disebut mempunyai hati yang tenang, Al-Quran juga menyebut, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Terlepas dari rasa takut dan rasa sedih, itu baik kita. Kalau hidup kita ini dicengkram oleh rasa takut berkepanjangan dan rasa sedih berkepanjangan, lelok hidup awak, murung panjang ya, uang banyak, pakaian baru, dilantik pula jadi bupati, jadi gubernur. Tapi kita ini tidak diberi oleh Allah, tidak terlepas dari khauf dan huznin, rasa takut, rasa sedih. Takut berkepanjangannya, banyak yang ditakutkan, macam-macam lah yang ditakutkan sesuai dengan keadaannya.
Pejabat takut dengan jabatannya. Orang alim takut dengan sesama alimnya, tersaingi. Orang kaya takut dengan sesama orang kayanya, tersaingi. Ya. Apa saja yang dikerjakan takut berkepanjangan. Keluar rumah takut corona. Dia sebontak. Ya. Kemudian sedih berkepanjangan, tidak terkendali hidup. Adakah baik hidup kita begitu? Tidak. Bukan berarti di dunia ini tidak ada hal yang kita takutkan dan kita sedihkan, tidak. Tapi dikuasai oleh rasa takut, rasa sedih ini yang berbahaya. Takut berkepanjangan. Suami takut kepada istrinya keluar rumah, akhirnya timbul penyakit. Didera oleh cemburu buta, cemburu panjang aja. Banyak yang kita takutkan, kita sedihkan. Kalau dikuasai oleh seperti itu, bagaimana kita untuk menikmati hidup yang baik? Nah, jadi banyak itu. Bagaimana kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan yang dengan hati yang tenang, kehidupan yang tidak dikuasai oleh rasa takut, rasa sedih, kehidupan yang terlepas dari cengkraman maksiat dan mungkarat. Itu gitu, maksiat dan mungkarat. Sebab kalau dikuasai oleh maksiat dan mungkar tidak baik, Ibu. Seorang bandar narkoba, seorang bandar judi, saya tuh diingat sudah puluhan tahun dulu waktu mulai judi togel kan, toto gelap. Yang sebelumnya kan porkas itu, malah dibikin oleh pemerintah, porkas pemerintah judi. Lahir sudah itu namanya togel, toto gelap. Yang konon pusatnya ini cukongnya itu di Singapura. Salah seorang rekan kita mantan agen togel, ya, bercerita. Ya. Apa ceritanya waktu itu? Untuk daerah Ujung Gading ini, Ustadz, dalam 1 minggu saja tidak kurang dari 25 juta. 25 juta. Saya tidak sebutkan siapa orangnya, tapi ini mengambil pelajaran. Banyak uang kan? Banyak uang. Aneh bin ajaib, ya. Kemana saja pergi, ya. Tapi tidak diberi oleh Tuhan ketenangan hidup saya. Ada saja penyakit yang aneh-aneh, kata beliau. Malah dihinakan oleh Allah. Bagaimana dihinakan? Datang penyakit, kain kepeng banyak dikeliling, dihinakan. Penyakit anehnya terkonceng di kain awak, kan tidak lahina lah itu, lahina. Di Ujung Gading saja 25 juta 1 minggu. Waktu itu 25 juta tidak seperti sekarang ini mahal. Tapi tidak tenang, diburu-buru oleh rasa takut, tidak ada ketenangan. Jadi dengan demikian tidak ada ketenangan hidup dan kedamaian bagi pelaku maksiat dan mungkarat, siapapun orangnya, tidak ada ketenangan. Maaf bicara, perempuan lacur misalnya, bagaimanapun dia dengan pekerjaan maksiatnya, seperti artis-artis, ya, yang terlibat di dalam pelacuran tingkat tinggi, ia itu malah dibanderol, kata orang ini, untuk 1 kali permainannya itu puluhan juta hingga ratusan jutaan.
banyak uang, tapi tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian dalam hidup. Jadi kesimpulannya, bergelimang dalam maksiat dan kemungkaran tidaklah kehidupan yang baik. Tidaklah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan yang diberi oleh Allah. Pertanyaannya, saya ulangi lagi. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan kehidupan yang baik dalam segala segi kehidupan. Kehidupan yang baik dalam rumah tangga, kehidupan baik sebagai orang per orang, kehidupan baik mempunyai hati yang tenang, kehidupan yang terlepas dari cengkram rasa takut, rasa sedih, kehidupan yang keluar dari cengkraman maksiat dan kemungkaran dan sebagainya. Pertanyaan besar, bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah mengikuti firman Allah yang kita baca pada saat ini, surat Hud ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Apa arti anistaghfiru? Istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Istaghfir, fi'il amarnya katanya. Jadi memahami Al-Quran ini, kalau kami dulu di pesantren di surau itu belajar qawaid ilmu nahwu sharaf. Tanpa itu tidak bisa kita pahami dengan benar ayat-ayat Al-Quran ini. Istaghfara, yastaghfaru, yastaghfiru, istighfar. Istaghfara, yastaghfiru dengan wazan istaf'ala, dengan makna tujuan pemakaian kata seperti itu dengan makna minta, litolab, untuk meminta. Kalau wafara, mengampuni, istaghfara, minta ampun. Di jalan yang pertama, meminta ampun. Istaghfiru rabbakum, itu kata kerja perintah. Jadi caranya mendapatkan kehidupan yang baik itu di sini disebut istaghfiru rabbakum. Terjemahan kitanya, mohonkanlah ampunan atau minta ampunlah kamu kepada Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Marrabbuka Rabbi Allah. Marrabbuka Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Jadi istighfar, meminta ampun. Istaghfiru, mintakanlah ampunan atau minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah. Bagaimana cara istighfar? Diajar oleh Nabi. Bagaimana istighfar itu? Rasulullah beliau mengajarkan astaghfirullah. Sekurang-kurang istighfar, astaghfirullah. Justru itu Nabi dalam hadis yang sahih mengajarkan umat ini setiap selesai khususnya sholat 5 waktu, sedapat-dapatnya jangan tinggalkan istighfar. Berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu boleh disambung. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaiha. Ada lagi namanya Sayyidul Istighfar. Inilah kita catatkan dulu ya. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Berapa kali minta ampun kepada Allah? Sebanyak-banyaknya. Terutama minta ampun ketika kita melakukan suatu kekeliruan, suatu dosa.
Maka dalam hal ini lebih banyak lagi istighfar. Kalau saya tidak buat salah, apa istighfar juga? Iya, perbanyak. Berapa kali ukurannya? Tidak dijelaskan. Walaupun disebut 3 setelah sholat, tapi bukan berarti lebih dari itu pun dibatasi, tidak. Sebab kalimat istighfar itu termasuk kalimat zikir. Zikir suatu ibadah yang tidak dibatasi waktu dan tempatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah pada waktu berdiri. Kalau tidak waktu berdiri dan waktu duduk. Wa 'ala junubihim, dan waktu mereka berbaring. Lelope kita dari keadaan yang 3 ke ibu. Kalau tidak togak duduk. Kalau tidak duduk berbaring. Artinya sepanjang hidup, sepanjang waktu. Oleh sebab itu istighfar sepanjang waktu. Kok dapat? Istighfar itu termasuk kalimat zikir. Sambil duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Summa tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kepadanya. Apa pengertian tobat ini? Para mufassirin menjelaskan, bila sudah melakukan suatu tindakan yang mendurhaka kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Jadi ditaruhkan, ikut tanggung basah, mandi sekali lecehnya. Monte itu dicaliknya rancak air, mulu-mulu dimasukkan kaki ke dalam. Masuk kaki mulu. Tak jatuh kainnya, basah kali kain bagian bawah tentang kaki. Apa keceknya? Tanggung basah mandilah cek. Kamu bentuk itu awak? Enggak. Dalam masalah kemaksiatan, enggak ada tanggung basah mandi sekali. Enggak ada. Tubuh ilai, kembali. Ada maksiat, kembali. Maksiat kepada Allah. Maksiat hati, kembali. Bagaimana kembali kepada Allah? Perbaiki tindakan. Mulai dengan istighfar juga. Taubat itu tidak ada tanpa istighfar. Taubat sama sekali tidak ada tanpa istighfar, tanpa minta ampun. Itu taubat. Dalam tindakan, dalam perbuatan, ataupun dalam ucapan-ucapan. Yumatti'kum mata'an hasanah. Ini Allah jamin. Jawab daripada kalimat yang sebelumnya. Niscaya di sini menjelaskan. Syarat untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini lebih didahulukan oleh Allah. Seolah-olah Allah sebutkan, wahai manusia, apakah kamu ingin menikmati kehidupan yang baik? Kan seolah-olah begitu Allah sebut. Apakah kamu ingin menikmati kehidupan yang baik? Jika ingin menikmati kehidupan yang baik, maka hendaklah kamu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itu seolah-olah itu kandungan ayat itu. Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, beliau katakan ayat ini sama dengan firman Allah dalam surah An-Nahl yang berbunyi, man amila shalihan min zakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu kata Ibnu Katsir. Sama dengan
Ayat ini sama dengan ayat itu. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, ya, dan dia itu beriman kepada Allah, niscaya kami hidupkan dia kehidupan yang baik di dunia. Istighfar itu puncak dari amal soleh, sebab di situ terkandung pertama pengakuan tauhid kepada Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu singkat sebenarnya. Beristighfar memperbaiki diri kita. Tidak ada kebajikan diri tanpa memperbaiki hubungan dengan Allah. Tidak ada konsep kebajikan diri dalam Islam, dalam Al-Quran. Tidak ada kebajikan diri seseorang tanpa memperbaiki lebih dahulu dengan Tuhannya. Ibu-ibu punya dana yang banyak, sehingga didirikanlah sebuah perguruan tinggi yang terkenal. Misalnya ini, di perguruan tinggi, mulai dari tingkatan bawah sampai ke perguruan tinggi. Kalau tingkat bawahnya kan PAUD gini kan, PAUD, sampai ke perguruan tinggi dengan guru-guru yang hebat-hebat, fasilitas yang hebat-hebat. Tapi anak didik yang dididik di situ, dia tidak diajar memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya. Maka tidak ada kebajikan kalau tidak diawali dengan memperbaiki hubungan dengan Tuhannya. Kenapa Al-Quran sebut bila manusia itu lupa kepada Tuhannya, maka Allah akan lupakan dia kepada dirinya sendiri. Kalau awak tidak lupa ke Allah Ta'ala, Allah menjadikan awak lupa kepada diri awak. Lupa kepada diri kita ini makhluk yang dikendalikan dalam batas tertentu. Ibarat layang-layang yang dihembuskan oleh angin. Ya. Surah Al-Haji kan menyebut orang yang hidup tanpa Allah, hidup dalam syirik, hidup di dalam tidak dibimbing Allah, durhaka kepada Allah, syirik hidupnya, bagaikan orang yang disambar oleh burung. Bentuk layang-layang putih cara awaknya, layang-layang putih. Bagaimana layang-layang? Onde. Betul, tentu kemana pel, dibawa di angin saja. Ya. Untung layang-layang ini jatuh di halaman orang baik, dipungutlah oleh orang baik itu. Bagaimana kalau layang-layang itu jatuh di dalam air, basahlah dia, robeklah layang-layang itu. Atau jatuh di apa nama, di cirik kobo, kotorlah dia. Sebab dia dihembus oleh angin, layang-layang putih. Tak ada kendali dalam hidup ini. Maka kebahagiaan dan ketenangan hidup tidak ada kalau manusia itu tidak memperbaiki hubungannya lebih dahulu dengan Tuhannya, memperbaiki hubungan dengan Allah. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Janji dari Allah, yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma, sampai jangka waktu tertentu hidup di dunia ini. Yang seperti kata Ibnu Katsir, ayat ini senada dengan ayat yang berbunyi man amila shalihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau di sini sebut mata'an hasanah,
kesenangan yang baik atau kehidupan yang baik. Dalam surat An-Nahl disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sederhana sebenarnya konsep ingin hidup baik itu dulu. Tidak banyak teorinya, prakteknya yang sulit. Apa itu? Perbaiki hubungan dengan Allah, perbanyak istighfar dan bertobat, kerjakan amal soleh, kerjakan amal soleh. Tenanglah hidup kita di dunia ini, insya Allah berbahagia di dunia dan di akhirat. Barangkali itu yang dapat kita bincang pada kesempatan ini. Ada kira-kira yang diragukan? Ada yang diragukan? Jadi